warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran biologi tentang enzim dan metabolisme sel. Di dalam enzim dan metabolisme sel ada 3 macam. Yang pertama enzim, yang kedua katabolisme, dan yang ketiga anabolisme. Tapi di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang katabolisme. Salah satu reaksi metabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan enzim. Reaksi ini sering disebut dengan katabolisme. Ada 2 macam respirasi sel, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama respirasi anaerob, yaitu respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Persamaan reaksi proses respirasi aerob secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. C6H12 tambah 6O2 ke 6H2O tambah 6CO2 tambah 675 kal. Respirasi aerob terjadi dalam 4 tahap, yaitu 1. Glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul glukosa terdiri dari 6 atom C menjadi asam piruvat terdiri dari 3 atom C, dan dengan menghasilkan NADH dan ATP. Reaksi glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Reaksi glikolisis terdiri dari 10 tahap reaksi. Dapat digolongkan menjadi 2 tahap, yaitu tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Tahapan dalam glikolisis dapat kita amati pada skema berikut. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif asam piruvat. Dekarboksilasi oksidatif asam piruvat berlangsung pada matriks mitokondria. Proses ini akan mengubah asam piruvat senyawa berkarbon 3 menjadi asetil-CoA, senyawa berkarbon 2. Proses ini akan menghasilkan satu molekul NADH untuk tiap pengubahan molekul asam piruvat menjadi asetil-CoA. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Yang ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs berlangsung dalam matriks mitokondria. Tahap siklus Krebs diawali dengan masuknya asetil-CoA beratom C2 yang bereaksi dengan asam oksaloasetat beratom C4, menghasilkan asam sitrat beratom C6. Secara bertahap, asam sitrat melepaskan satu persatu atom C-nya hingga akhirnya kembali menjadi asam oksaloasetat beratom C4. Peristiwa ini diikuti dengan reaksi reduksi pelepasan elektron dan ion hidrogen oleh NAD+ dan FAD+, menghasilkan 2 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Dari seluruh rangkaian peristiwa siklus Krebs dihasilkan 4 molekul CO2, 6 molekul NADH2, dan 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Yang keempat, transport elektron. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Proses transport elektron ini sangat kompleks. Pada dasarnya, elektron dan H+ dari NADH dan FADH2 dibawa dari satu substrat ke substrat lain secara berantai. Setiap kali dipindahkan, energi yang terlepas digunakan untuk mengikat fosfat anorganik P ke molekul ADP sehingga terbentuk ATP. Pada bagian akhir terdapat oksigen O2 sebagai penerima atau aseptor sehingga terbentuklah H2O. Sejak reaksi glikolisis sampai siklus Krebs telah dihasilkan NADH sebanyak 10 dan FADH2 2 molekul. Dalam transport elektron, NADH dan FADH ini mengalami oksidasi. Setiap oksidasi NADH menghasilkan kira-kira 3 ATP dan kira-kira 2 ATP untuk setiap oksidasi FADH2. Jadi, sistem transport elektron menghasilkan 34 ATP. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen sebagai penerima elektron. Akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi aerob disebut juga fermentasi. Contohnya fermentasi alkohol. Salah satu contoh fermentasi alkohol adalah pembuatan tape singkong oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Pembahasan tentang anabolisme dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.